Semangat pagi anak-anak, salam sehat dan berkah dalam. Sungguh berbahagia kita semua bisa berjumpa kembali di hari yang baru ini. Renungan hari ini bersama saya, Suster Maria Cecilia Aga. Kita akan membuka dan memulai segala aktivitas hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dan berdoa bersama. Hari ini secara khusus gereja memperingati peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Mereka berdua menerima karunia iman melalui pewartaan Santo Paulus pada masa gereja perdana. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita hening sejenak menyiapkan hati. Dengan rendah hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Cinta, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami, sehingga pagi ini kami masih dapat menikmati kehidupan dan membuka hari yang baru dengan penuh syukur. Kami percayakan segenap keluarga kami dan semua orang yang kami sayangi pada pelindungan dan belas kasih-Mu Tuhan. Nama-Mu kami puji sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, renungan pada hari ini kita bersama mendengarkan dalam bacaan kitab suci yang baru saja Suster baca. Yesus telah mengatakan kepada kita bahwa kita semua adalah pekerja-pekerjanya. Untuk menjadi seorang pekerja yang baik, tentu dibutuhkan syarat-syarat dan kriteria-kriteria tertentu. Tuhan Yesus sangat jelas sekali mengatakan syarat agar kita bisa menjadi pekerja-pekerjanya, yaitu agar kita melepaskan diri dari keterikatan duniawi kita masing-masing ini. Berarti bahwa kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita bersumber dari Allah sendiri. Jadi kita dituntut untuk melepaskan itu semua. Seperti disampaikan tadi, jangan membawa pundi-pundi. Maka sudah sepantasnya atau sebaiknya sebagai anak-anak Allah pun, kita senantiasa harus bisa melakukan suatu perbuatan yang bernilai positif serta mendatangkan kebaikan Allah sendiri bagi segenap keluarga dan sesama. Contohnya, belajar dengan baik, tekun, rajin berdoa, mau memaafkan kesalahan orang lain, sayang pada orang tua, saudara, atau teman.
Marilah kita bersama-sama mewartakan kebaikan Tuhan dengan sukacita dan penuh semangat, karena nanti Allah sendiri yang akan bekerja dan melimpahkan berkat-Nya yang terbaik bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Demikian anak-anakku yang terkasih, renungan pada hari ini. Sekarang marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala kebaikan, kami telah Kau segarkan dengan mendengarkan sabda-Mu pada pagi ini. Kini kami mohon, semoga seperti Santo Timotius dan Titus, kami memberi wujud nyata kepada iman kami, serta menghayatinya dalam hidup sehari-hari, dan berkatilah segenap keluarga kami, supaya dapat mewartakan dengan sungguh-sungguh serta menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi sesama. Amin. Marilah kita doakan doa mohon peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Bapa yang Maha Pemurah dan Penyayang, kami keluarga besar SD Madirahayu bersyukur karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Engkau telah memberi kepercayaan kepada kami untuk mendidik dan mendampingi anak-anak sebagai generasi bangsa, negara, dan gereja. Kami bersyukur atas bimbingan Roh Kudus yang memelihara dan mengembangkan setiap pribadi yang belajar dan mengabdi di SD Madirahayu tercinta. Bapa, kini kami mohon berkat-Mu, gerakkanlah hati para orang tua di wilayah Ungaran dan sekitarnya, agar mempercayakan pendidikan putra-putrinya secara formal di SD Madirahayu. Kami juga mohon berkat-Mu, dampingilah selalu supaya kami semakin hari semakin bersemangat dan selalu memberikan yang terbaik untuk melayani anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah melalui pelayanan ini, kami mampu memancarkan terang kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Bukan karena kepandaian dan kehebatan kami, melainkan karena anugerah kasih-Mu yang memancar ke dalam hati kami masing-masing. Bapa, bantulah kami, agar apa yang kami lakukan dan kami usahakan selalu berkenan kepadamu dan selalu demi kemuliaan nama-Mu. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan karya sekolah kami ke dalam kerahiman-Mu. Engkau yang memulai hidup dan tumbuhnya sekolah ini, kiranya juga akan selalu menyertai dan memperkembangkan sekolah ini, agar mampu mengambil bagian kendati tak berarti dalam rangkaian agung karya penyelamatan-Mu, khususnya di wilayah Ungaran dan sekitarnya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita tutup rangkaian doa pagi hari ini dengan berkat penutup. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kasih senantiasa memberkati dan melindungi kita semua dalam berkat dan naungan-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku.
berkah dalam.